Itu tubuh tuh nggak bisa dibohongin. Meskipun kalau aku nanya, Nis kamu gimana gimana keadaanmu? Oh iya saya baik-baik. Padahal betul tahan tuh sakit semua. Nah, cara pemulihan itu seperti apa sih, terutama bagi orang-orang yang mengalami kekerasan seksual? Yang tadi itu pemulihan butuh berapa lama? Oh ya, kita sadar gitu ya. Berapa lama? Ada batas waktu atau gimana? Enggak ada. Aduh, gawat itu. Halo Sobat Rama, jumpa lagi di podcast Rama. Kali ini kita akan berbincang lagi bersama Mae dalam Kata Mae. Tapi sebelum kita lanjut perbincangan, teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share podcast ini. Teman-teman juga bisa mendengarkan podcast ini di Spotify. Seperti biasa, aku nggak sendirian. Dengan aku Encom bersama Mae atau Nina Yusuf, dan kita ini live dari Tompak Watu ya. Iya. Oh iya, Tambak Watu guys. Dan aku Anis. Dan aku Asih. Oke. Kita masih lanjut perbincangan bersama Mae. Kita mau bincang-bincang apa ini nih? Untuk kali ini nanti ya dikebet-kebet dulu. Lihat contekan nih, lihat contekan Iya, ya. lihat contekan Saking banyaknya kan, dong. saking banyak. Catatan kata Mae itu banyak. Iya. Nah, ini ada pemulihan ya. Di sini tuh pemulihan itu butuh untuk berapa lama. Terus kita tuh bisa tahu kita tuh udah pulih itu dilihat dari apa. Terus cara untuk mendengarkan tubuh kita, keinginan tubuh kita tuh gimana gitu sih Mae. Nanti untuk terakhir pemulihan yang berlapis itu apa gitu. Ini banyak banget pertanyaannya. Satu-satu nih. Aku mulai dulu deh. Iya, satu-satu ya, biar juga Sobat Rama yang dengerin tuh juga tahu prosesnya nih. Memang banyak. Iya, oke, Sob. Kayak kemarin kan yang podcast yang pertama itu loh Mae, kita kan bicarain tentang kekerasan seksual, terus dampak-dampaknya. Nah, dampak dari kekerasan seksual itu nggak kelihatan. Itu kayak nempel di tubuh. Nah, seringnya itu kayak kekerasan seksual dari kecil. Nah, pas sadar itu besar, itu pun banyak yang nggak sadar juga kalau dia ternyata ada dampak dari pengalaman dia dulu kayak gitu. Nah, biar kita sadar kayak gitu, biar kita mendengar tubuh kita mungkin ya, ini tuh ada yang nempel loh, itu tuh gimana? Mungkin kalau saya awali aja dari bagaimana mendengarkan tubuh kita sendiri ya. Jadi kita tuh tidak dibiasakan untuk mendengarkan tubuh kita, untuk lebih sensitif ini itu apa gitu. Jadi juga ada kebiasaan kalau ada sakit sedikit ya makan obat. Kalau obat satu nggak bisa ya makan 2. Kalau nggak bisa ya 3 gitu. Jadi bukannya menanyakan ini sebetulnya apa sih gitu loh. Sakitnya kenapa? Tubuhnya itu memberikan pesan apa gitu loh. Jadi itu tuh tidak kita praktekkan. Sekarang kalau mau dipraktekkan gitu, yang paling mudah itu kalau buat saya ini aja sensasi tubuh gitu loh, lebih peka. Kalau kita misalnya contoh lagi nih, kita waktu masuk Tompak Watu ini, itu kan rasanya nyaman gitu, oh ini nyaman gitu. Itu kan berarti kita merasa aman, kita tidak ada rasa takut gitu. Terus rasanya rileks gitu. Terus kita kan ngomong, oh ini kok nyaman ya gitu. Nah itu satu kalau nyaman. Tapi misalnya kita jalan misalnya contohnya di bangunan ya yang kayak kemarin gitu. Yang kayak Anis tadi ngomong. Nah itu kan kita suka bilang, aduh aman nggak ya? Ini nanti ada yang siut-siut atau enggak ya gitu. Itu kan badannya kerasa. Iya, langsung. Langsung set gitu kan. Kayak kita mempertahankan diri gitu. Kalau rileks kan enggak, lebih terbuka gitu. Kalau yang kita merasa takut, itu tuh badannya lebih nutup gitu. Nah, sekarang bayangkan aja kalau orang yang pernah mengalami kekerasan apapun, itu pasti lebih tegang. Apalagi kalau pemulihannya itu belum berjalan gitu. Jadi merasanya itu selalu dalam bahaya. Jadi yang di sini yang tubuhnya tuh kayak udah punya alarm tuh. Iya, udah ada alarm, dan itu tubuh tuh nggak bisa dibohongin. Meskipun kalau aku nanya, Nis kamu gimana gimana keadaanmu? Oh iya saya baik-baik. Padahal
Tuh tahan tuh sakit semua di sini. Itu tuh padahal bisa ditanya sebetulnya tegangnya itu kenapa gitu. Nah, kembali lagi tadi yang misalnya ada kekerasan seksual yang dialami waktu anak-anak, tapi kan nggak ngerti. Tapi tubuhnya itu pasti merasakan sesuatu yang nggak bener gitu loh. Ada sesuatu dan mungkin belum tahu cara ngurainya gimana gitu loh. Jadi paling enggak awal merasakan ini ada apa ya di tubuh. Kenapa ya aku tegang? Ini kenapa ya aku kok kepengen marah gitu loh. Ini tuh kenapa gitu. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari cara otak kita bekerja, itu kan otak ada 3 ya. Ada satu yang reptile di sini, reptil di sini, limbic di sini, frontal cortex. Di sini nih kalau yang ngasih bahaya kayak alarm itu di sini. Jadi tiap kali kamu merasa tidak aman, itu di sini yang bekerja, gitu. Nah, nanti kalau kamu mulai berpikir pindah ke sini, ke si limbik ini yang nanyain, ini benar bahaya nggak ya, gitu loh. Nah, waktu dia bilang, oh enggak, ini enggak bahaya, gitu. Baru terus pindah ke depan, oh ini saya bisa begini. Jadi misalnya gini, kalian jalan di jalan di situ di bawah tuh, terus kayak sepertinya kok seperti ada ular. Nah, terus berhenti kan, itu ada ular loh bahaya. Terus kita stop. Jadi di sini tuh udah bilang itu ular bahaya, stop. Terus waktu kita liatin, kok nggak bergerak ya, gitu. Liatin lebih dekat lagi, oh cuman kayu. Nah itu yang bilang oh cuman kayu nih yang di sini. Nah udah merasa aman kan, nggak. Terus bilang ya udah kalau itu cuman kayu kita singkirkan aja, kita jalan lagi. Nah kalau tidak ada pemulihan, itu tuh di sini terus ada bahaya yang kita tidak ngerti itu tuh apa sebetulnya, tapi mengirimkan signal-signal ke tubuh kita bahwa kita tuh tidak aman. Nah itu tuh bisa berjalan terus gitu loh. Ini kalau orang mengalami kekerasan seksual pada waktu masa anak-anak, biasanya itu baru bisa menceritakan 30 tahun kemudian. Wow, cukup lama ya, Mbak? Jadi kalau 30 tahun merasa tidak aman terus, nggak mungkin lah nggak ada dampaknya ke badan kita gitu. Ke badan kita, dan mungkin bisa jadi laku kita ke lingkungan sekitar mungkin gitu tuh, ngepek-ngepek ke yang lain gitu. Jadi kalau waktu ada bahaya dari kan tubuh tuh otomatis ya, tubuh tuh nggak pandang kamu tuh siapa, kalau ada bahaya itu kortisol yang dikeluarkan, dibuat gitu loh. Kalau kortisol sedikit waktu kamu stres itu, kalau kamu misalnya kamu harus bikin report gitu, terus kamu stres, nah itu nggak apa-apa, sedikit kamu jadi mendorong kamu untuk menyelesaikan si report tadi. Tapi kalau kamu kortisolnya terus-terusan, itu peredaran darah jadi terganggu, otot-otot kamu jadi terganggu karena itu menyiapkan untuknya tadi yang fight atau flight, untuk melawan atau lari. Jadi semuanya itu kenceng gitu. Jadi kalau kamu si kortisolnya itu produksi terus, nggak mungkin nggak badan kamu sakit, nggak mungkin aja nggak gitu. Iya, sakit terus. Jadi kalau kamu melihat begitu, ini kenapa sih saya sakit terus? Yang saya harus lihat apa gitu. Jadi balik lagi melihat ke diri sendiri. Itu pertanyaan yang akhir itu tadi nih, cara untuk mendengarkan keinginan tubuh kita. Iya. Dengan ditanya ya, kamu kenapa kamu sakit gitu kan. Tapi nanti juga ada apa ya, kayak di otak kita tuh kayak, oh iya kemarin aku begini, kayak aku perut sakit, kenapa kamu perut sakit, kata aku tuh gitu. Emang jawabannya tuh nggak langsung, tapi kayak udah, oh iya kemarin aku makan cabai segini gitu kan, jadi keinget lagi, berarti aku kalau makan cabai dikurangin gitu biar nggak sakit lagi gitu. Iya gitu benar sih. Kalau aku sih pengalaman yang tadi memahami mengenali tubuh itu gitu. Jadi aku punya satu pengalaman, aku ini suka tantrum apa, dan itu tadi benar banget mengenali tubuh. Aku tuh kenapa sih aku tuh tantrum sama sebenarnya asam lambung gitu tuh. Asam lambung sering kumat, terus sakit gitu. Dulu aku sering banget sakit waktu zaman SD, SMP, SMA, itu sering banget sampai kuliah di usia itu. Dan saat di Umarama gitu diajarin Mae gitu bagaimana memahami diri, mengenali diri, untuk tadi coba deh ditanya tuh lambungnya kenapa, sebenarnya ada apa. Ternyata ya setelah sekian tahun gitu dibimbing Mae, diajarin nih
kemudian saya jadi paham, oh ternyata aku ada satu peristiwa di masa anak-anak itu, dan aku baru ketahuan itu di usia aku yang udah kepala 3 loh gitu, kepala 3 aku baru tahu, oh ternyata aku punya satu peristiwa di masa anak-anak yang menyebabkan pencernaanku dalam ini lambung kemudian sering sakit gitu tuh. Oh itu peristiwa masa laluku yang ternyata itu memicu stres yang tadi jadi kortisolnya banyak gitu tuh, akhirnya yang kena adalah lambungku. Semakin aku belajar itu jadi apa ya, aku mulai menyadari, dan alhamdulillah aku hari ini alhamdulillah nggak pernah kumat-kumat lagi tuh yang lambung yang sampai akut itu, aku udah nggak, alhamdulillah gitu tuh. Berapa tahun sejak 2021 kayaknya aku udah sampai hari ini aku bersyukur alhamdulillah, dan nggak pernah minum obat gitu. Itu satu hal penting ya gitu, peristiwa di masa kecil itu ternyata benar banget kata Mae, baru kita sadari itu kalau kita mulai belajar memahami diri gitu. Dan tidak lagi ketika mengingat peristiwa itu tidak membuat sakit, tidak membuat cedera diriku sendiri sebenarnya. Itu sih. Tapi satu pertanyaan nih Mae, kan ini ngomongin soal tadi soal pemulihan gimana gitu tuh. Nah, cara pemulihan itu seperti apa sih, terutama bagi orang-orang yang mengalami kekerasan seksual kan? Apakah pemulihan itu harus ke psikolog, harus konseling dan lain sebagainya? Sedangkan gitu tuh ada banyak orang-orang yang mengalami kekerasan seksual tapi tidak mampu untuk kesana gitu. Menurut Mae gimana ini gitu tuh? Menurut Mae apakah ada cara-cara lain gitu atau seperti apa? Sambil mikir nyari wangsit. Enggak ya, jadi yang perlu diketahui bahwa pemulihan itu adalah proses yang selalu berlangsung, tidak linear ya. Jadi itu lebih muter gitu. Dan kadang-kadang muter balik nanti maju lagi gitu. Jadi nggak bilang, oh kalau kamu udah mengerjakan ini pasti pulih, itu enggak gitu loh. Yang terjadi adalah pengalaman-pengalaman traumatis itu tidak cengkeramannya tuh nggak sekeras waktu yang pertama gitu, karena sudah terproses ya. Yang seperti kemarin kita bicarakan, kalau kekerasan seksual adalah kekerasan terhadap otonomi diri ya. Jadi otonomi diri terhadap otonomi tubuh gitu. Jadi emang agak kompleks ya gitu loh. Dan itu juga pemulihan kan harus dilihat juga dari, balik lagi yang tadi sistem yang kita bicarakan. Ini caranya bagaimana supaya kita juga bisa melakukan pemulihan di dalam sistem yang ada. Karena kalau kita ngerjakan yang gimana sih, yang jadi misalnya gini, counseling. Itu orang selalu mikirnya konseling, padahal misalnya di budayanya kamu nggak bisa nyeritain persoalan kamu ke orang lain karena itu aib, iya kan? Iya, aib. Jadi sedangkan si konselor ini orang asing buat si korban, si orang yang mengalami. Jadi mungkin itu bukan sesuatu yang tepat. Saya nggak bilang bahwa konseling itu nggak baik, itu nggak. Kalau ada yang cocok ya silahkan aja gitu. gitu. Tapi kita tidak bisa hanya terpaku pada tentang konseling gitu loh. Jadi ini kan kebanyakannya, oh kalau ini kamu harus konseling. Enggak. Jadi balik lagi, waktu mengalami kekerasan itu tubuhnya itu bereaksi bagaimana gitu kan. Nah sekarang kalau stres sih tadi yang hormon tubuhnya tuh harus ditenangkan gitu loh. Jadi supaya enggak ada alarmnya, enggak bunyi terus lah. Nah itu kan caranya macam-macam. Kalau kita di Napisef, kita tuh selalu bilang, kamu tidak perlu untuk yang kita bilang disclosure. Kamu tidak perlu menceritakan kepada orang lain pun, kamu tuh tidak perlu. Kalau kamu nggak mau, nggak usah gitu. Yang kemarin kita bilang kan, menamai kekerasan itu sendiri apa, terus didengarkan, divalidasi. Nah ini yang 3 ini itu tuh sebenarnya kita bisa kerjakan sendiri kalau mau. Kalau nggak perlu bantuan, itu sebenarnya kamu bisa proses sendiri. Kamu namai sendiri itu. Yang paling susah kan menamakan dan mengakui bahwa
saya itu mengalami kekerasan seksual. Itu kan yang susahnya. Sulit banget, Mai, Itu kadang-kadang tuh yang ditampik terus gitu terus. kitanya juga menampik kan, Iya, kitanya kitanya nggak menampik. mau bilang, tidak mau mengakui lah. Jadi waktu kita udah menamai dan memvalidasi sendiri bahwa itu tuh apa namanya kekerasan seksual, kita mendengarkan, ya kita bisa melakukan pemulihannya. Iya, iya. Tapi yang 3 pertama itu bisa dilakukan sendiri sebetulnya. Atau karena tadi norma-normanya juga belum tentu kalau kamu cerita ke orang lain Iya. bisa didengarkan atau dipercaya ya, seperti Iya. yang kemarin Iya, kita iya. bicarakan gitu. Jadi terserah mau pakai jurnal, pakai nulis, mau nyanyi, kayak mau apa itu terserah, mau diekspresikannya bagaimana. Validasi bisa mulai dari diri sendiri aja dulu gitu. Nah, setelah itu baru dibangun lagi. Udah nih, itu fondasinya itu dulu. Nah, membangun kesadaran tubuh, membangun kesehatan tubuh, membangun yang tadi membuat yang happy hormonnya tadi, oksitosin itu gitu. Jadi kebalikannya dari kortisol itu oksitosin. Oksitosin itu mudah. Tuh dengerin burung cuit-cuit tuh. Gitu kan kita di sini selama ini tiap pagi kita tuh ada perkututnya, hijau-hijau. ada hijau, menenangkan. Itu udah salah satu cara pemulihan. Makan yang nyaman, bersama teman-teman yang bisa ngobrol, itu sendiri itu tuh sudah memulihkan. Karena waktu badan kita merasa nyaman, itu nggak mengirimkan signal-signal yang stres bahaya, saya dalam bahaya. Jadi apa sih efek atau ini bukan bahasanya apa sih? Yang otomatis pengen melindungi diri sendiri itu Ternetralisir. jadi nggak harus tegang terus gitu. Nah dari situ baru bisa lebih lanjut lagi gitu. Jadi sebetulnya tuh nggak usah yang ribet-ribet gitu loh. Yang kemarin kan kita bicarakan kekerasan seksual itu terjadi di mana-mana dalam usia yang di mana saja gitu kan juga. Nah kalau fokusnya dari kekerasan seksual adalah healing, adalah wellness atau pemulihan. Pemulihan itu harus bisa diakses oleh semua orang, siapa saja dan kapan saja. Nah, susahnya kalau mau konseling itu nggak semua orang punya akses. Apalagi kalau harus bayar. Apalagi kalau kita nyari yang harus mengerti budaya dan adat istiadatnya, lebih susah lagi. Jadi sekarang yang kita pikirkan ya apa yang untuk menurunkan ketegangan tubuh supaya tubuhnya tuh nggak ngirim ini bahaya ya. Salah satunya yang seperti sudah kalian kerjakan, bikin ruang-ruang aman. Dan ruang aman itu tidak berarti harus rumah ya. Memang kalau kebetulan Umah Ramah punya kantor, orang-orang bisa datang. Tapi misalnya kelompok-kelompok kecil, sahabat gitu ya, itu juga bisa menjadi ruang aman. Misalnya anak-anak sudah malah gitu kan, karena sudah mendapat pengetahuan tentang kekerasan seksual itu apa dan cara ini apa, itu sudah menjadi ruang aman untuk mereka gitu, entah grup-grupnya gimana. Nah makin banyak kita melipat gandakan ini ruang-ruang aman, itu jadi lebih banyak aksesnya, jadi terbuka gitu loh. Terbuka banyak ruang-ruang yang lain yang bisa diakses setiap waktu. Iya. Kadang tuh salfok ya, maksudnya aku dengar atau mungkin aku sendiri ngalamin ya, kayak kita tuh salfok pemulihan itu menghilangkan bahaya, misalkan yaitu dengan hukuman, malah salfoknya tuh ke pelakunya, bukan ke diri kita sendiri, malah ngejauhin diri kayak gitu. Tapi lebih terpakunya pokoknya dia harus dihukum, pokoknya dia harus kemana gitu, harus hilang kayak gitu. Tapi nggak balik lagi ke diri ya, kayak tadi Mae mendengarkan tubuh, maksudnya untuk menamai kekerasan seksual, mengakui itu tuh nggak sampai situ, malah seringnya tuh salfoknya tuh ke situ. Ya karena kebalik lagi soal sistem kan, sistemnya di sini dan di mana-mana itu yang dinamakan criminal justice. Jadi dilihatnya tuh secara selalu memakai dengan cara hukuman gitu loh. Cara hukumannya gimana? Yang dibilang kalau di penjara atau dihukum itu adalah keadilan. Loh keadilan kan belum tentu itu. Gitu loh. Jadi yang sering kita lupa nanya itu kepada yang mengalami kekerasan itu
pemulihan tuh buat kamu apa, seperti apa. Jadi harus ditanya gitu loh. Terus ditanya juga keadilan buat kamu itu apa gitu loh. Karena akan beragam, nggak mungkin sama. Dan sebetulnya untuk yang mengalami kekerasan melaporkan kepada sistem ini ya tadi apa sih? Sistem yang baku yang sudah Yang criminal justice ya dibilang apa criminal sih di kalau sini aku nggak ngerti bahasanya. Oh. Itu tuh sebetulnya beresiko. Karena waktu melaporkan kamu kan harus bikin kronologisnya apa yang terjadi, menceritakan. Dan tadi sepertinya yang apa namanya? Stafnya yang misalnya di aparatnya belum punya aparatnya belum itu kan nanti diketawain, ditanyain, oh kamu mungkin waktu itu jalan sendiri malam-malam kayak gitu-gitunya, itu karena belum siap sistemnya. Nah itu mengambil resiko. Nah nanti waktu naik lagi, ini kan kalau kekerasan seksual pidana ya, bukan perdata kan. Nah untuk bisa menang pidana itu susah sekali. Terus kalau nggak ada buktinya nggak kuat, nggak akan menang. Jadi kemungkinan menangnya tuh tipis sekali. Sedangkan tadi udah diuek-uek lagi gitu loh. Ini kamu harus membuktikan, kamu harus ini, kamu itu. Karena ada yang praduga tak bersalah itu loh. Jadi kamu tidak bersalah sebelum dibuktikan. Tapi kalau nggak ada buktinya jadi nggak bersalah. Padahal bersalah gitu loh. Jadi sebetulnya tuh mengambil resiko. Resikonya banyak, apalagi kalau misalnya kalau sampai ke pengadilan itu juga kan kadang-kadang si orang yang mengalami harus ketemu pelaku, yang kemudian itu justru dia semakin membuat dia stres atau depresi sebenarnya, benar banget, jadi mengambil depresi. Nah aku balik lagi Mae ke yang tadi tentang cara pemulihan tadi, bahwa ketika kita sudah paham memahami diri, lalu paham bagaimana menaikkan hormon kebahagiaan sebagai satu cara pemulihan tadi dengan menulis, membaca, menari gitu tuh, jadi juga kayak kearifan lokal juga justru sebenarnya sangat membantu kan Mae. Gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa tubuh itu energi yang mengalir gitu ya. Terus setiap kali kita mengalami trauma tuh ada yang tersumbat tadi, jadi yang pengalaman itu jadi tidak lancar gitu kan, yang nempel tadi. Nah sekarang untuk melancarkannya itu apa gitu, untuk melepaskannya itu apa? Mesti bergerak bisa narik lah kemarin yang anak-anak itu secara itu tuh sebetulnya sudah melancarkan gitu. Jadi ada hal-hal yang sangat simpel yang sebetulnya kalau kita tahu itu tuh apa gitu. Itu tuh sebetulnya salah satu cara pemulihan. Misalnya gini aja, nyapu. Ya. Orang Jawa kan kalau pagi-pagi nyapu. Gitu. Saya aja gitu. Saya di Jakarta saya nggak nyapu kayak di sini. Tapi di sini saya nyapu. Itu jadi kayaknya, oh lucu ya ini saya nyapu lagi. Sebetulnya nyapu pagi-pagi itu kan waktu untuk kita sendiri. Kayak sebenarnya kontemplasi toh, melakukan pekerjaan yang repetitif, gitu loh. Itu tuh sudah menenangkan karena repetitif tadi, berulang-ulang gitu. Nyuci pun bisa begitu, gitu loh. Nyuci kan, ucek gitu. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya bisa kita, yang dalam keseharian itu sebetulnya ada makna, ada pemulihannya gitu. Jadi kalau kita tahu ya udah, ini misalnya bisa dibayangkan misalnya kita nyuci atau nyapu, bilang ya udah saya menghilangkan ini, saya melepaskan dari tubuh saya, itu bisa juga gitu loh. Nilai dan maknanya bisa dijadikan menjadi proses pemulihan diri kita gitu. Jadi nggak harus yang terus ikut-ikutan cara barat, enggak gitu loh. Jadi cara yang dalam kehidupan sehari-hari dan dari budaya yang dari sehari-hari juga gitu. Yang ada di Indonesia yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya tuh juga tarian ya, nari bersama ya. Saya pernah lihat di New Mexico gitu. Itu dia tuh ada fiesta, tiap tahun tuh dia ada fiesta. Ini orang American Indian, jadi native-nya. Itu satu desa, nari sama-sama. Terus aku dari yang kecil sampai yang tua, satu desa semua. Tapi kita nggak boleh ngefoto, jadi aku terus aku liatin, tahu kan kalau orang Indian tuh kan jegrek kayak gitu. Terus aku bilang, ini nih menyamakan ritme detakan ini jantung. Terus aku bilang gila ini, satu desa disinkronisasi, detak jantungnya tuh disamain. Tapi kalau kita nggak pernah mikir ke situ, kita ya lihatnya hanya tarian gitu loh. Sedangkan itu tuh sebetulnya sinkronisasi energi satu desa gitu loh. Aku bilang ini luar biasa banget. Nah sama juga nari bersama.
gitu kan. Sebetulnya ribet dari bersama kan banyak di entah di sini, entah di mana, di Jogja sini atau di Cirebon gitu. Terus kalau kembali misalnya kita bicara soal topeng, tari topeng gitu, itu kan bisa dimaknai sendiri lagi gitu. Apakah secara literal itu topeng, bahwa saya akan melepaskan topeng ini atau saya memakai topeng ini, itu kan bisa juga gitu. Jadi nggak usah yang nggak usah dibikin ribet. nggak usah dibikin ribet ya, yang biasa-biasa. Biasa-biasa aja. Kata Mae itu udah kadang-kadang kata biasa-biasa aja itu menjadi mantra ya, menjadi mantra untuk menenangkan tubuh kita juga tuh, Mak. Iya, jadi dicari apa sih kalau nggak pakai ribet-ribet, caranya apa gitu. Ada pertanyaan lagi nggak, Nis? Nis, terakhir apa, Nis? Yang punya catatan banyak nih. Udah sih, terus yang terakhir itu pemulihan butuh berapa lama? Oh ya, gitu kita sih, Mak. sadar gitu ya. Berapa lama? Ada batas waktu atau gimana? Enggak ada. Yang tadi saya bilang pemulihan itu tidak berjalan dalam garis lurus, tapi berputar. Oke. Jadi Terus, jadi berputar terus. Jadi ada kadang-kadang maju terus, kadang-kadang bisa mundur. Intinya tuh seperti gini, misalnya tadinya ada kejadian yang traumatis gitu ya, ini di sini. Wah, kenceng sekali ini ditatap. Tapi waktu kita udah mempunyai cara-cara untuk menghadapi ini, macam-macam cara pemulihan, ini bergeser. Jadi kita tuh udah nggak ke trigger, nggak cengkeraman emosinya tuh udah nggak sekuat waktu pertama. Nah dia tuh pindah ke belakang ini. Nanti kadang-kadang dia balik lagi nih, ingatan-ingatan yang kayak lagu satu-satu itu kembali lagi kan. Nah waktu kembali lagi, kita kan udah mengalami proses pemulihan, itu udah berubah, udah cengkeraman emosinya udah nggak sekuat. Jadi kita bilang, oh iya itu hanya ingatan saya yang masa lalu, bukan kejadian lagi. Jadi waktu itu datang, ya biarkan aja lewat gitu. Jadi kalau sering saya bilang, trauma itu atau itu kayak ini aja, ada orang lewat, ya udah dadah aja, tapi jangan diundang masuk balik gitu loh. Biar aja berlalu, jangan dikasih teh, jangan biarin aja, ya udah. Saya tahu kamu kenal, silahkan lanjut gitu. Lanjut. Mana aja mampir. Oh, coba mampir ya. Coba disuguhi. Jangan dikasih snack lah Ya, ya. terus itu yang apa namanya? Yang kan banyak ya orang yang bilang saya tuh korban. Nah, itu kata-kata korban lebih baik diganti dengan ya pernah mengalami, saya hanya pernah mengalami. Ya, nah ini juga tentang mengidentifikasi diri ya, menamakan diri kita sendiri itu sebenarnya ya terserah aja. Tapi seringkali kalau kita pakai korban itu jadi posisi, tadi kan kita baca sistem kuasa ya, korban itu tuh jadi rendah otomatis, di bawah gitu. Sedangkan namanya korban tuh yang tidak bersalah gitu loh. Jadi harusnya kan gini. Jadi kalau dinamakan korban itu jadi relasi kuasanya itu ada di mana. Dan bisa juga kebalikannya. Yang korban itu jadi berkubang dalam kekorbanannya itu. Karena menjadi korban pun itu ada powernya juga, karena tadi saya korban loh, Saya gitu tuh loh. korban, kamu tuh harus kasihan sama Nah, dia. betul. Jadi itu bisa dari dua kacamata dilihatnya. Jadi kalau dengan Uma Ramah dari awal kita memang sudah tidak memakai label korban ya, kita jadi orang yang melakukan dan orang yang mengalami. Karena itu dilihatnya bukan dari orangnya tapi perilakunya. Iya. Dan nggak nempel terus. Nggak nempel terus karena Soalnya kita berubah. Iya, kalau nempel terus kan tadi jadinya jadi ya itu Jadi tadi. identitas. Jadi identitas, dan identitas itu sebenarnya membuat langkah menghambat ya, menghambat langkah kita Ke gitu pemulihannya untuk, itu tadi. Iya, untuk pemulihan. Karena itu. nempel, Nempel, si korban tadi nempel lagi. Nah, ini terakhir Mae. Bagaimana sih kita tahu bahwa mungkin diri kita itu sudah merasa jauh lebih pulih gitu tuh. Itu tadi ya, gitu yang kadang-kadang kita terjebak terus. Di titik mana mungkin kita merasa sudah baik-baik saja? Kalau yang pengalaman-pengalaman yang lalu udah nggak men-trigger, Okay. meskipun nggak selalu, Iya. ya. Jadi kan tadi ada yang maju mundurnya. Jadi kalau saya gampangnya gini, kita kan suka dengerin lagu nih, yang dari zaman kapan gitu ya. Iya.
Misalnya waktu kita mengalami sesuatu itu lagunya lagu itu gitu. Jadi tiap kali dengar lagu itu wah gitu kan. Minyak wangi. Minyak wangi kayak. Nah, kalau waktu kita mendengarkan lagu itu lagi, kita tidak bereaksi, nah Oke. itu berarti oh ya udah saya udah lewat dikit gitu loh. Oke. Jadi ada hal-hal yang men-trigger, apakah kejadian atau melihat atau makanan atau tempat atau apa yang tadinya kalau itu udah nggak mau saya gitu. Itu tuh udah cengkraman ini reaksinya tuh udah nggak sekuat dulu. Oke. Jadi minimal begitu ya Sobat Rama. Makasih Ma, ini satu hal yang menurutku sangat tepat banget dan ini jawaban bagi saya dan mungkin teman-teman Sobat Rama bahwa kita paham bahwa diri kita sudah mulai baik-baik saja gitu tuh. Mulai ini adalah ketika kita tidak se-emosional saat pertama kali kejadian atau menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang pernah kita alami. Semoga ini bisa membantu Sobat Rama semua dalam memahami bagaimana kemudian kita itu sudah mulai pulih apa belum, apakah kita masih tegang, masih sakit, masih sangat sedih dan lain sebagainya. Mungkin semoga di sesi tentang pemulihan ini, bagaimana kita memulihkan bisa membantu Sobat Rama dimanapun berada. Saya balik lagi ke Encop. Ya, gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa ngambil kesimpulan sendiri lah. Iya. Dari awal sampai akhir itu daging semua. Sebelum aku tutup, mungkin teman-teman yang pengen lebih tahu tentang Tompak Watu atau tentang Uma Rama bisa follow Instagramnya Tompak Watu sama Uma Rama. Iya. Oke teman-teman, sekian perbincangan kita bersama Mae. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share podcast Rama. Dadah.